mushaf. Ya, adapun kitab tersebut itu lebih dipakai untuk para pelajar gitu. Baik. Pertama, ada ingin cerita dulu apa sih yang dimaksud dengan tahsin ya. Mungkin bapak-bapak sekalian sebagian udah ada yang pernah ikut tahsin ya, atau ada yang sudah malah ke tingkat yang lanjut. Namun kita akan ulang, tahsin itu diambil dari kata hassana ya, dari kata hassana. Ya, ini artinya adalah memperbaiki. Hassana yuhassinu tahsin ya. Sama dengan tajwid ya. Tajwid itu diambil dari kata jawwada yujawwidu. Ya, artinya juga memperbaiki. Jadi kalau ada orang yang bilang Ustaz saya ingin belajar tahsin, Ustaz saya ingin belajar tajwid, itu sama. Ya, sama berarti maksudnya adalah sinonim ya. Tajwid dengan tahsin ini sinonim, tidak ada beda. Hanya belakangan ini orang sering menggunakan kata tahsin ya, lebih populer sekarang dengan tahsin karena tajwid itu lebih kepada generasi yang sebelum ini. Ya, jadi kita sedikit membahas masalah histori. Dulu pada saat zaman-zaman mungkin ayah saya ya, angkatan bapak-bapak kita mempelajari tajwid itu dimulai dari hukum mim mati biasanya ya. Ya. Dan kitabnya itu, kitab dasarnya adalah kitab Al-Imam Al-Jamzuri ya, namanya adalah Tuhfatul Atfal. Dan ini sangat populer sekali ya, hingga zaman saya juga sampai ilmu ini ya, apalagi dibungkus dengan metode Iqra ya, yang memudahkan kita untuk mengeja kata per kata ya, huruf per huruf hingga di Iqra 6 nanti kita sudah menguasai ilmu tajwid ya. Itu dasar atau asal muasalnya adalah kitab Tuhfatul Ahfal, itu karya Imam Al-Jamzuri ya, yang mana kitab itu pertama dia membahas atau menyinggung tentang hukum nun mati, qalqalah, idgham, ikhfa, tebal tipis dan sebagainya ya. Jadi memulai dengan istilah dulu. Nah, belakangan atau dari semenjak 5 tahun yang lalu ya, itu mulai kita mengenal ada satu kitab namanya Matan Al-Jazari ya, Matan Al-Jazariyah, sama ya, Matan Al-Jazariyah atau Matan Al-Jazariyah. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah kemudahan yang mana kitab ini adalah karangan dari Al-Alama Imam Al-Jamzuri, Imam Al-Jazari ya. Beliau adalah salah satu syekh besar dalam bidang Al-Quran yang diakui oleh para ulama mutaakhirin ya. Dan kitab ini juga dipakai banyak ya. Tapi nggak tahu kenapa sampai kepada kita ini baru belakangan ya, atau baru 5 tahun belakangan. Dan di sini Syekh mengambil metode jika seseorang penghafal Quran atau pemula di dalam membaca Al-Quran itu wajib mempelajari makhorijul huruf dan sifatul huruf. Ya, ini kan dulu kita tidak mengenal ini ya, tidak pun mengenal banyak. Ya, ini hanya sedikit sekali kita mengupas hal ini. Dan sekarang belakangan ini dibukukan atau diinovasikan oleh para asatidz di Indonesia mengenai kitab tersebut. Ya, makanya sekarang pembelajaran tahsin itu dibuka atau dimulai dengan makhorijul huruf dan sifatul huruf. Dan ini adalah hal ini diwajibkan oleh Al-Imam Al-Jazari ya, dari bukunya Matan Al-Jazariyah. Itu bukunya itu berupa dengan bait-bait syair. Ada sekitar 60 bait, mungkin sebagian udah ada yang baca. Dan itu sekali lagi ditegaskan oleh Asy-Syaikh ya, Al-Jazari, wajib hukumnya bagi seseorang pemula di dalam membaca Al-Quran ya, untuk menguasai dua hal ini ya, yakni makhorijul huruf dan sifatul huruf. Dan ini sudah cukup
Nah, di sini ada poin yang paling menarik. Di sini sudah cukup. Kenapa? Karena turunan ilmu-ilmu tajwid itu berasal dari dua ini menurut Syekh. Ya. Adapun nama-namanya ya secara istilah ada nanti idgham, ya ada ikhfa, ada naber bahkan ya, ada iqlab dan yang lain-lain itu adalah penamaan istilah saja oleh para ulama. Namun asal muasalnya adalah dari dua kondisi ini ya atau dua ilmu ini. Pertama makhorijul huruf, yang kedua sifatul huruf ya. Dan nanti insya Allah Ta'ala kita akan bahas dan penjelasan ini akan kita lakukan secara natural saja gitu ya. Kalau misalnya bapak-bapak atau hadirin sekalian keberatan kalau kita menggunakan istilah berbahasa Arab ya, kita boleh gunakan istilah bahasa Indonesia saja, tidak masalah. Yang penting kita mengerti maknanya ya, tujuan yang dimau itu apa. Baik. Sebelum kita menyicil ya, karena ini kali pertama, Anda ingin menyebutkan mind mappingnya terlebih dahulu, ya, agar kita dapat mengkontrol setiap pertemuan kita sudah di titik mana ini. Gitu. Ya, adapun mind map yang akan kita jelaskan di sini atau Anda sampaikan di sini, itu pertamanya adalah tentu saja makhorijul huruf ya. Dimulai dari makhorijul huruf. Ini adalah tingkatan dasar yang harus dikuasai oleh para hadirin sekalian. Kemudian naik kepada sifatul huruf ya. Dari makhorijul huruf naik ke sifatul huruf. Jadi udah dua tangga ya. Baru ketiga adalah masuk kepada hukum tajwid ya. Jadi hukum mim mati, nun mati atau tanwin ya. Baru dia idgham, ikhfa, iqlab, tebal tipis ya. Dan panjang pendek. Nah, ini tangga ketiga berarti ya. Dan tangga keempatnya adalah masuk ke bagian yang lebih sulit lagi, itu bahasa Arab ya. Mau tidak mau kita harus mengetahui bahasa Arab meskipun hanya sedikit. Karena Quran ditulis dalam bahasa Arab. Nah, nanti kita akan temukan kesulitan-kesulitan di dalam mempelajari Al-Quran pada saat kita tidak tahu arti dari apa yang kita baca. Dan itu berkaitan dengan hukum ya. Nanti kita akan temukan, kita akan bahas insya Allah. Dan ini bahasa Arab ini adalah tingkat yang lebih di atas ya, yang lanjutan. Dan di akhirat nanti kita akan membahas masalah sanad atau sejarah ya. Apakah sejarah dari penulisan maupun sejarah dari rawi ya. Jadi kita bungkus dari histori. Jadi anak-anak bungkus dalam 5 tangga besar ya, 5 tangga yang mana nanti kita akan bahas satu persatu. Insya Allah kita bisa sampaikan pertemuan kita ini sampai menghabisi setiap anak tangganya. Baik. Jadi nanti ada juga bahasa Arab juga ya Ustadz ya? Ya Pak Nur, Pak Ketua. Namun Ana tidak fokus kepada pengajaran nahwu sorof ya kan. Kalau misalnya bahasa Arab ini untuk nahwu sorof tentu panjang ceritanya gitu kan. Tapi Ana ingin sedikit membahas bahasa Arab, ilmu bahasa Arab seperti fiil ya. Seperti fiil itu yang berkaitan dengan hukum ya, hukum di tajwid gitu. Karena mau nggak mau kita harus tahu beberapa hukum ini terjadi karena alasan literatur bahasa gitu. Kemarin Ana ada tulis juga sebelum membentuk WA Group, ada persyaratan dapat membaca Quran, terutama Quran yang rosemnya Utsmani gitu. Saya sampaikan. Ya. Mungkin Ustadz bisa jelaskan lagi sedikit mengenai Quran Utsmani atau Quran Madinah ini. Poin. Ya, berarti di sini peserta sudah sesuai dengan syarat ya, gitu ya.
Ya. Ada salah satu calon santri yang kemarin, tapi saya tidak sempat karena belum dapat respon lagi dari beliau. Beliau menanyakan, Pak Nur, itu apa Quran Rosem Usmani? Dibilang. Nah, akhirnya saya jelaskan bahwa Quran Usmani ini kalau Bapak pernah umroh, ya Quran yang ada di Masjidil Haram itu adalah Quran yang berrosem Usmani semua, Pak. Quran di Madinah, di Nabawi itu adalah Quran yang berosem Utsmani. Quran itu adalah Quran yang diturunkan pertama oleh Rasulullah, saya bilang. Sehingga kita ada beberapa ulama yang mengatakan kita wajib mempelajarin Quran Utsmani ini karena tidak ada perubahan dibandingkan dengan Quran yang kita selama ini kita belajar dengan Quran Depak. Karena di Quran Depak tuh memang kita dituntut supaya belajar lebih mudah gitu loh. Jadi saya jelaskannya seperti itu. Cuman beliau saya lihat balasannya belum ada centang birunya sampai sekarang, saya nggak tahu kenapa. Tapi beliau kayaknya tertarik untuk ikut. Tapi Ana belum undang ke dalam pagi ini. Iya, iya. Ustadz Abu, Iya. saya mau nanya. Tadi dalam pembelajaran ini kan ada 5 tingkat, itu mulai dari Mahraj sampai ke bahasa Arab. Itu kalau kita belajar seminggu sekali, estimasinya kira-kira itu butuh berapa lama waktunya, Ustadz? Supaya ini bisa dapat gambaran juga buat kita-kita. Iya, sebenarnya 5 tingkatan ini adalah berdasarkan bab-bab besar ya Pak. Iya. Namun kalau secara tingkatan membaca para peserta itu biasanya menghabiskan waktu 3 sampai 4 bulan untuk ke tingkatan selanjutnya. Misalnya dari tahsin 1 ke tahsin 2 itu menghabiskan waktu 3 bulan biasanya seperti itu. Dan ini setiap tingkatan tahsin ya, bukan tingkatan bab besar tadi. Tingkatan tahsin ini pasti akan membahas bab-bab besar ini gitu. Namun hanya saja diteliti, lebih diteliti, gitu. lebih ditahkik lagi bab-bab tersebut gitu Pak. Jadi kalau untuk setiap babnya ini tentu saja kalau seperti yang Bapak sebutkan tadi dihabiskan berapa lama itu tergantung kepada pemahaman masing-masing gitu Pak. Namun biasanya setiap peserta tahsin itu mampu melewati tingkatan tahsinnya itu dalam jangka waktu 3 bulan biasanya gitu, 3 bulan sampai 4 bulan. Ada juga beberapa yang dengan ini ya, dengan sekali seminggu pertemuan gini kita. Iya betul, dengan sekali pertemuan seminggu ini. Nah, catatan ya diikat dengan tilawatul Quran di rumah gitu. Ya nanti kita akan buatkan seperti biasa. Iya, dan itu adalah sangat membantu gitu kan. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, sama-sama Pak. Ya tadi. Opung bukan Pak, Opung. Opung. Opung, oh ini Opung nih, Masya Allah Opung. Yang kenal dengan Syekh Murtado Ustaz. Di Pekanbaru. Masya Allah. Ahlan bik Opung, Masya Allah. Ya, bisa kita lanjut tadi mengenai Mushaf Madinah ya. Baik. Mushaf Utsmani atau Mushaf Madinah ini tadi, Anda lupa. Mushaf. Ya, jadi tadi ada pertanyaan dari salah satu calon santri mengatakan bahwa itu Quran yang Rosem Utsmani itu apa Pak Nur? Dibilang gitu. Akhirnya saya jelaskan Quran supaya gampang lah jelaskannya kan. Mungkin beliau kan udah pernah umroh ya. Jadi saya jelaskan kalau Pak Khairul pernah umroh ke Masjidil Haram, itu Quran-Quran yang ada di Masjidil Haram itu semuanya Quran Madinah ataupun Quran yang berrosem Utsmani, saya bilang gitu. Jadi Quran Rosem Utsmani ini adalah Quran yang diturunkan oleh Rasul dulu gitu. Jadi kita ada beberapa ulama yang mengatakan ya kita wajib mempelajari Quran ini gitu karena tidak ada perubahan-perubahan yang dilakukan seperti yang ada di Quran Depak gitu loh. Jadi dan di Quran Utsmani ini banyak sekali ilmunya. Kalau kita ingin belajar tahsin,
memang kita harus memegang Quran Utsmani ini gitu, karena kita akan menemukan jebakan-jebakan ataupun hal-hal yang akan kita bahas nanti di dalam tasin ini justru gitu loh. Oh, itu. Iya, oke. Jadi sebenarnya rosam itu adalah tulisan ya. Dalam bahasa Arab rosam itu maksudnya adalah bentuk tarikan tulisan gitu ya. Yang mana ini menjadi standar di zaman Khalifah Utsmaniyah. Ini kalau kita bicara sejarah, ya, bicara sejarah. Namun rosam ini sendiri pun itu mengalami beberapa kali upgrade ya. Sudah beberapa kali di-upgrade oleh para ulama karena mengikuti sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya, tentunya upgrade tersebut dilakukan untuk memudahkan orang non-Arab di dalam membaca Al-Quran. Tujuannya sebenarnya ini adalah kelebihan dari Rosam Utsmani. Ya, adapun Al-Quran yang sebelum ini atau yang biasa kita baca sebelum kita mengenal Rosam Utsmani ini ya dari Kemenak ya, itu tujuannya untuk supaya dibaca tidak salah, ya dibacanya tidak salah, bukan untuk supaya orang tuh mengerti bagaimana sebenarnya hukum ini bisa terjadi. Gitu. Nah, jadi kita diejak, gitu. Nah, misalnya contohnya nanti ada masalah alif lam ya, masalah alif lam itu di situ banyak dibantu oleh Kemenak, gitu kan, supaya pembacaannya tidak salah, apalagi berkaitan dengan fiil amr nanti kan ada masalah fiil di situ ada hamzah wasol gitu kan hukumnya. Nah di sini itu kebanyakan dibantu ya. Baru perjumpaan antara huruf nun yang mati atau mim yang mati berjumpa dengan huruf-huruf ikhfa itu juga dibantu gitu kan. Dan ada huruf nun ya, nun wasol ya, itu juga nanti akan dibantu juga gitu. Sedangkan di dalam mushaf Utsmani kita diajarkan untuk mengetahui kaidah terlebih dahulu. Contohnya misalnya jika ada huruf nun yang mati itu bertemu dengan huruf-huruf ikhfa atau bisa dikatakan dia tidak izhar gitu kan, dia bertemu dengan huruf ikhfa maka nunnya itu tidak ada tandanya gitu. Atau misalnya ada bentuk tanwin. Kalau tanwin itu dia sejajar seperti ini, atas itu sejajar, maka dibacaannya izhar. Kalau dia mereng seperti ini, berarti tanwin tersebut ada kaitannya dengan huruf setelahnya. Ya, biasanya dia ikhfa atau idgham gitu. Nah, di sini ini pentingnya kita mengerti ya, aturan-aturan main ini pada Quran Mushaf Utsmani, karena barang siapa yang tergantung dengan mushaf ini, insya Allah dapat mengetahui kaedah-kaedah tajwid secara tidak langsung seperti itu. Ini kelebihannya. Apalagi tulisan dari Mushaf Utsmani sendiri simple gitu kan, tarikan-tarikannya itu tipis, ya mudah dibaca. Apalagi biasanya kalau berkaitan dengan alif lam setelahnya itu mim, nah, ini atau setelahnya itu ha gitu kan. Biasanya nih kalau di Kemenak gitu itu agak susah tuh bacanya tuh. Ya, nggak terbiasa karena kalau di Mushaf Utsmani dia alif lam misal dengan mim dia garis dulu baru jalan gitu. Kalau Kemenak dia langsung digabung dia di bawah lam gitu kan, alif lam langsung masuk mim gitu. Nah, ini sebagian orang mungkin bingung gitu kan. Mungkin itu penjelasan untuk mushaf ya, mengenai Mushaf Utsmani, dan kita dianjurkan untuk menggunakan font ya, font Utsmani. Rosam itu bisa dikatakan font ya, Rosam itu font. Ya, sedangkan Utsmani sendiri adalah dari Utsman bin Affan ya, font yang dipakai dari zaman Utsman bin Affan terlebih dahulu. Dan namun yang sekarang ini di hadapan kita, Rosam Utsmani ini sudah memiliki atau sudah mengalami beberapa kali perubahan ya, tingkat perubahan. Karena dulu pertama-tama Rosam ini itu tarikannya kaku ya, tidak misalnya lam dia tidak ada radius seperti itu, langsung dia kaku gitu kan. Nah, baru seperti huruf-huruf itbaq. Nah, bagi siapa yang sudah masuk kepada pelajaran tasin tingkat lanjut, huruf-huruf itbaq ini dia sama dulunya antara do
dot dengan shot itu tidak ada titiknya. Nah, dot dengan shot tidak ada titik. Awal-awal dulu. Antara to dengan zo tidak ada titik, sama, dibuat sama gitu. Jadi yang hal tersebut menyulitkan orang-orang non Arab untuk membaca Quran. Dan sekarang ini sudah revisi terakhir yang sudah alhamdulillah sudah bisa dibaca oleh seluruh umat Islam, ya, kaum muslimin di seluruh dunia. Baik. Untuk mengenai mind mapping ini tadi, adakah pertanyaan dari hadirin sekalian? Silakan Bapak-bapak, jika ada pertanyaan di ini kita bahas langsung atau kita biar langsung kita. Sementara cukup, Pak. Oke, baik. Saya ada nanya Silakan, sedikit, Ustaz. silakan Bu. Ya, mengenai metode pelajaran kita ini, apa teori dulu, kemudian ada juga talakinya, atau Ya. bagaimana Ustaz, setiap pertemuan itu? Baik, jadi setiap metode, ya terima kasih Pak, pertanyaannya bagus sekali. Setiap metode, setiap hari ya, setiap kali pertemuan, maksud saya, kita menggabungkan ketiganya Pak. Pertama, biasanya tata tertib kita di dalam menyampaikan hal ini, menyampaikan ilmu tahsin ini. Pertama dimulai dalam pembukaan materi, ya. Nah, misalnya nanti Anda rencanakan pertemuan selanjutnya Pak ya, mulai kita start buka materi itu dari makhorijul huruf ya, turunannya itu nanti ada berapa makhorijul huruf, ada 5 ya, yang dari 5 itu apa saja, contohnya ada al-jauh, ada al-hal, al-lisan dan lain-lain, baru diturunkan al-lisan misalnya contohnya itu apa maknanya dan seterusnya gitu kan ya, al-jauh, al-khorisun juga seterusnya, baru kita masuk ke bab sifatul huruf. Sifatul huruf juga ada sifat-sifat huruf yang dibagi menjadi 2 bagian besar, sifat yang mempunyai lawan dan tidak mempunyai lawan seperti itu. Jadi ini dicicil Pak Opung, cicil. Namun itu tidak mengambil masa banyak. Biasanya Anda dalam satu pertemuan tuh hanya 1 subbab saja gitu. Makhorijul huruf pertama perkenalan udah. Nanti pertemuan selanjutnya laran 5 itu biasanya Anda bagi menjadi satu bagian makhorijul huruf itu 1 kali pertemuan aja kita lakukan gitu. Ahlan wa sahlan Pak Aris. Ahlan bik Pak Aris. Pak Aris Nandar Taufik, ini Pak Aris nih. Masya Allah. Ya. Tanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tanya Pak, kalau tidak salah Pak Ustadz ini digabung juga di grup Nurul Qalbi Ahsin ya Pak Nur ya. Iya. Apakah ada memberikan materi juga Pak di situ atau menunggu pertanyaan dari grup atau otomatis Bapak Ustadz memberikan pelajaran juga melalui grup itu Pak Ustadz. Terima kasih. Baik Pak, insya Allah. Mungkin saya jawab mungkin Ustadz. Ya. Gini Pak Jaya, ya. Metode yang kita berikan ini sebenarnya kita berpraktek, kita membaca, nanti akan diperbaiki. Nah setelah diperbaiki, saya akan mencoba memberikan teori-teori yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu. Insya Allah nanti saya akan membuat apa yang telah kita pelajari, materi-materi itu saya akan bagikan di WA gitu. Jadi kita sistemnya begitu aja supaya apa yang kita pelajarin kita dapat materinya, apa yang kita pelajarin kita dapat materinya gitu. Supaya karena kalau sistem yang selama ini saya pelajarin itu seperti di sekolah, saya dikasih materi, kita belajar materi, terus belajar materi, habis itu kita talaki, kita pelajarin. Ya buat saya sih saya senang gitu loh. Cuman kadang ada bapak-bapak yang sebenarnya banyak waktu dia untuk bekerja, untuk apa yang dia tuh kehabisan waktu dan dia nggak punya waktu, tapi dia pengen gitu belajar Quran. Nah, menurut saya metode ini baik, metode ini bagus dan kami sudah menjalani beberapa tahsin di beberapa tempat tahsin dan metode ini ternyata disenangin gitu loh. Jadi saya pikir ya udah saya ajak bapak-bapak gitu. Memang sengaja saya ajak bapak-bapak mungkin ya mohon maaf yang mungkin pensiunan gitu kan yang punya banyak waktu tapi ingin mendekatkan diri dengan Quran.
Saya pikir metode ini sangat baik. Itu loh kira-kira Pak Jaya. Baik, terima kasih. Iya, sama Pak. Ya, tadi menyambung pertanyaan Opung tadi. Yang pertama jadi tata tertib di dalam penyampaian ilmu ini. Pertama tuh tadi benar, kita akan menyampaikan materi ya. 5 tangga besar tadi akan dicicil, mungkin mengambil masa 15 menit pertama. Ya. Kedua, sesi kedua adalah pembacaan Al-Fatihah ya. Karena di dalam Al-Fatihah ini merupakan hukum-hukum dasar ya yang wajib dikuasai oleh setiap kaum muslimin, karena ini dipakai ya 17 kali dalam sehari semalam, dan ini kita akan perbaiki ya, langsung kita tunjuk 2 atau 3 orang untuk membaca Al-Fatihah, kita gilir ya setiap pertemuannya, dan setelah itu baru kita masuk sesi inti. Sesi inti ini adalah belajar tahsin atau ilmu tajwid sebenarnya, dan di sesi inti ini kita mengurut ya, dari pertama kita membaca dari An-Nas ya, dari paling belakang ya, An-Nas kita baca terus sampai Al-Falaq, Al-Ikhlas ya, Al-Masad dan seterusnya. Dan ini kita akan berikan materi penggiring juga Pak. Nah, jadi ada 2 kali penyampaian materi nanti, karena di dalam setiap surat ini ada ciri-ciri atau sifat-sifat khusus setiap surat. Ya kan? Misalnya contohnya di surat An-Nas itu kan kita banyak menemukan gunnah, atau di surat Al-Falaq itu suratnya berakhiran dengan qalqalah semua gitu kan. Bahkan misalnya di ujung jauh lagi di surat Toha misalnya itu akhirannya ha semua gitu kan, sama kayak Ad-Duha ya. Ini mengenal sifat-sifat setiap surat. Nah, dan di sini mudah bagi hadirin atau peserta untuk memperbaiki, karena pertama kita memulai dari juz 30. Sebagian besar dari kita tentunya sudah hafal, bahkan ya sudah tahu, bahkan sudah sebagian yang hafal dari juz 30 ini. Nah, jadi pada saat diperbaiki apa yang kita hafal ini tentu lebih nikmat kalau kita baca di dalam sholat kita gitu kan, di dalam ibadah kita atau di dalam tilawah kita. Nah, disinilah keunggulan dari metode ini. Kita langsung memperbaiki bacaan Quran kita sendiri. Kalau misalnya dipisah antara teori tadi, kita membahas secara khusus langsung misalnya di ilmu mat misalnya gitu kan, kita melihat langsung kepada papan tulis gitu kan. Untuk kembali lagi mata kita kepada Al-Quran, kita harus mengingat lagi apa yang tertulis di papan tulis. Tapi di sini kita langsung berhadapan dengan Quran, gitu kan. Jadi apa yang kita pegang sekarang hanya Quran saja, tidak ada kitab, gitu. Begitu. Kata tertibnya untuk menyampaikan begitu, Opung. Jadi pertama materi, ya, kedua pembacaan Al-Fatihah, dan ketiga sesi inti. Namun untuk kali ini, karena ini kali pertemuan perdana, Ana juga ingin menentukan tingkat koreksi, karena di dalam tahsin ini tentu para asatis itu harus pandai memilah-milih tingkat koreksi mana untuk peserta tahsin agar tidak memberatkan ya. Kita lakukan semuanya secara ringan, namun istiqomah gitu, sehingga berdampak kepada bacaan. Baik. Sekarang ini ada berapa orang yang sudah terkumpul nih Pak Ketua? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 orang. Ada 9 orang. Kita semua ada bersepuluh. Iya, 9 orang, mudah-mudahan ini cukup nih sampai jam 7 ya. Nah, coba kita mulai untuk pembacaan Al-Fatihah. Mungkin untuk urutannya Pak Ketua boleh merekomendasikan. Mungkin yang hadir pertama itu Pak Arman Baryadi itu kayaknya itu. Oi, Pak Arman. Masih lihat pantai Pak Arman. Langsung ini langsung suruh berarti. Jadi Pak Arman. Baik. Saya coba ya, Ustaz. Iya. Arman ini juga salah satu imam besar di rumahnya nih. Masya Allah. Ya, boleh dimulai Pak. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari taut, Pak. Dari awal. Alhamdulillah. Tawud dulu Pak Arman. Oh ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik, Pak. Serta selanjutnya. Siapa mau coba ini Pak Jaya? Siap. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Bagus nih, Pak, bacaannya. Ya, yang selanjutnya. Saya Pak, coba Pak. Opung. Siapa Pak? Opung. Oh, Opung. ya. Masya Allah. Baik, silakan Pak Opung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, barakallahu fiikum. Jadi, Pak Rama, silakan Pak Rama. Baik, silakan Pak Rahmat. Pak Rama. Ya, sebentar. Oh iya. Oke. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, barakallahu fiik. Yang selanjutnya. Ya, silakan Pak Rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik, barakallahu fiik. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ya, selanjutnya Pak. Selanjutnya Pak Jul kali. Iya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Jayid, Pak. Bacaan alhamdulillah. Lanjutnya. Pak Adi. Pak Adi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, barakallahu fiik. Pak Adi. Bul ya, Bul. Pak siapa nih? Pak Agung ya? Mas Agung. Agung, Masya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, apa kabar? Alhamdulillah, khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, barakallahu fiik. Pak Aris mau coba Pak Aris? Bisa Pak Aris? Boleh Pak. Oh, oke. Tolong Ya. di videonya Pak Aris. Ini saya bingung nih. Oh ya udah nggak apa-apa. Baca aja silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik, Pak Arif. Alhamdulillah. Ini mungkin yang terakhir ini Redmi ini Pak Khairul ya kali ya. Pak yang Redmi siapa nih? Pak Khairul apa Pak siapa nih? Yang Redmi
Siapa nih yang Redmi? Pak Khairul ya? Pak Khairul ya? Iya, tadi Pak. Oh, Pak Khairul bisa baca? Silakan Pak Khairul. Kalau nggak mau baca yang di layar, mungkin bisa buka mushafnya sendiri. Sepertinya audionya belum connect tuh Pak Nur. Audionya udah connect, kayaknya udah nggak, ini kok unmute kok. Ya, si Pak ininya. Pak Redmi-nya ini. Ya, Pak Redmi-nya saya... Pak Redmi. Ini kok. Pak Khairul ya? Audionya. Mungkin beliau lagi buka mushaf kali. Ya, Pak Khairul ya? Pak, siapa nih? Pak Redmi siapa nih? Pak Khairul kan? Pak Khairul apa Pak Haryanto? Oh, baik kalau gitu. Baik Ustadz. Mungkin bisa mungkin bisa dilanjut. Mungkin Pak Khairulnya mungkin. Baik. Ya. Barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah telah dibacakan kepada kita semua tadi suratul Fatihah. Sebagian besar sudah dapat melewati kesalahan-kesalahan yang jali ya. Dan sebagian lagi masih terdapat kesalahan yang jali. Ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu mengenai ya. Oke, saya ingin menjelaskan dulu mengenai jenis-jenis kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Ya, bagi yang pernah mengikuti tahsin pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah lahan. Ya, lahan itu adalah kesalahan. Ya. Kesalahan dibagi dua. Yang pertama adalah kesalahan yang besar. Ya. Yang kedua adalah kesalahan yang kecil. Ya. Kesalahan besar, kenapa dimaksud kesalahan besar? Kesalahan jali, kesalahan fatal ya, jali atau fatal. Itu adalah kesalahan tersebut dapat mengubah makna dari bacaan Al-Quran. Ya, karena di dalam bahasa Arab dibedakan panjang dan pendek. Ya, panjang dan pendek itu mempengaruhi arti. Contohnya, kalau kita baca, saya ambil contoh. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara, atau di surat Nuh ya. Qala rabbi inni da'autu. Itu artinya adalah berkata dia, qala itu berkata dia, ya Rabb, ya Tuhanku, saya mendakwahkan kaumku, ya, itu adalah penggalan dari perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita baca dengan qala rabbi inni, itu artinya dia berdua. Nah, di sini sudah mengubah makna. Yang tadinya Nabi Nuh alaihissalam yang dimaksud, tapi pada saat kita memperpanjangkan lam di situ, qala rabbi inni. Nah, sini artinya sudah Nuh dan temannya mengajak untuk berdakwah. Nah, di sini berbahaya. Kalau di dalam hal ini mungkin tidak begitu fatal maknanya. Tapi coba misal di Al-Fatihah ini, paling banyak terjadi, yang contoh itu iyyaka na'budu wa iya. Ini kesalahan di sini. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun dibaca iyyaka
iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini tingkat paling bahaya sebenarnya secara arti ya. Kita bukan bicara secara tingkat kesalahan cara membaca, tapi secara arti. Kalau dikatakan ayat kelima ini artinya adalah kepadanya lah, ya, kepadamu lah ya, ka itu maksudnya engkau ya, kepada engkau lah na'budu kami meminta penyembahan ya, na'budu menyembah, wa iya karena dan kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Ya. Kalau dibaca iya karena budu, ini artinya kita justru menyuruh untuk menyembah. Nah, ini kan bahaya di sini. Ya, ini fatal secara arti ya, secara maknawi ini fatal. Namun mudah-mudahan Allah tidak menghukumi orang Islam atau muslimin yang tidak mengetahui hal ini di atas ilmu. Itulah makanya perlu kita belajar tajwid atau tahsin. Itu tadi pertama kesalahan yang besar ya, atau kesalahan jali. Yang kedua adalah kesalahan yang khafi ya, kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan kecil. Kesalahan kecil ini hanya diketahui oleh thalibul ilmi. Ya, hanya diketahui oleh orang-orang yang mempelajari ilmu tajwid ya, seperti bapak-bapak sekalian di sini, insya Allah Ta'ala nanti akan mengetahui kesalahan-kesalahan yang tersembunyi ini. Orang yang awam ya, orang yang tidak mempelajari ilmu tajwid tidak akan pernah tahu kesalahan ini ya, kesalahan khafi ini. Kesalahan khafi ini bisa diketahui hanya untuk para penuntut ilmu. Contohnya nanti kita akan bahas sifat-sifat huruf. Nah, di sini paling banyak sekali terjadi kesalahan ya dalam sifat. Contoh di ayat nomor 7 ya. Siratal ladzi. Shot di sini dia sama memang makhraj dengan sin ya, tempat keluar dengan sin itu sama. Namun dia harus ditebalkan ya. Siratal ladzi. Siro bukan shiro, atau siro bukan, tapi siratal ladzi. Dan ini lebih tersembunyi lagi daripada yang tadi, gitu kan? Nah, di sini mengenai kesalahan ini dia diketahui oleh penuntut ilmu saja, ya, mengenai sifat dari shot tadi. Gitu. Baik, ini adalah kesalahan ya yang perlu diketahui, dan sebagian tadi masih ada, namun tidak banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari kesalahan yang besar dulu terutama, dan kita di sini untuk melakukan atau perbaikan pada kesalahan-kesalahan yang kecil. Nah, adapun tingkat selanjutnya nanti kita masuk kepada tingkat kefasihan. Nah, di sini pada saat kita sudah lepas dari kesalahan yang jali, kita lepas dari kesalahan yang khafi, kita masuk kepada tingkat yang akhir, yakni mengejar kefasihan atau kesempurnaan di dalam membaca. Baik. Untuk itu kita bisa untuk mengikuti Ana ya. Ana akan insya Allah mentalkinkan setelah ini. Ana akan bacakan surat Al-Fatihah ini sekali. Yang kedua kali Ana bacakan itu sudah bisa diikuti oleh para hadirin sekalian ya. Pertama Ana baca sampai habis untuk didengarkan bagaimana cara membacanya. Yang kedua kita baca bergantian-gantian. Ana baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian peserta baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan seterusnya. Baik, kita mulai. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sekarang kita baca secara bergantian. Dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy أعوذ بالله Ya, silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Opung di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ulang sekali lagi dari Bismillah Pak ya. Ana baca dulu, lalu kemudian diikuti bersama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita masuk kepada ayat kedua, diharapkan kepada ikhwah sekalian untuk mengikuti nada ya, nada atau nagomah yang saya lakukan. Itu untuk kemudahan ya. Dan kita tidak fokus kepada nada ya Pak. Jadi tidak apa-apa bacaan itu nadanya tidak teratur mungkin. Namun yang penting adalah panjang pendek. Ya, panjang pendek. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti itu. Tidak bernada tapi panjang pendeknya teratur. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, seperti itu. Biarkan suara natural bagaimana kita berbicara, ya tarikan nafas kita seperti itu kita membaca Al-Quran. Ya, sehingga kita membaca Al-Quran tidak berat. Ya, kita seperti bersenandung dengan suara kita sendiri, ya, seperti biasa. Seperti itu. Baik. Kita mulai dari kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, barakallahu fikum. Itulah seperti itu. Bagus. Ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini iya itu ada penekanan khusus ya pada huruf iya. Ya. Iya. Jangan dibaca tanpa penekanan, artinya iya karena budu iya, ini salah. Iya karena tapi iya karena iya karena budu lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, ya. Di sini ada penekanan pada lam ya. Walad, dot dan lam. Ya, jadi kita anggap kalau misalnya dia tasdid itu ada penekanan aja. Itu cara seperti itu coba. Jadi di sini ada walad, dhalin, ya, betul. Seperti itu. Kita ulangi berarti dari ghairil maghdub. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu fikum ajma'in. Anda sudah mendengarkan satu persatu tadi ya, kecuali satu orang tadi Pak yang ikonnya Redmi tadi ya. Itu siapa? Atau kalau ada di sini mau coba baca? Pak, siapa yang Redmi ini? Mungkin suaranya nggak keluar nih Pak, nggak dengar suaranya. Audionya kali ada masalah. Oh, baik. Apa mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa coba ya nanti ya. Ini jadi catatan Pak Redmi. Baik, sebagian besar seperti yang Anda sampaikan tadi sudah baik ya Pak. Secara nagmah, Anda tidak melihat adanya kesulitan di dalam makhraj tertentu. Namun hanya masalah ketepatan pengeluaran makhrajnya saja. Ya, adapun makhraj itu artinya adalah tempat keluar ya Pak, keluar huruf. Nah di sini Anda melihat sebagian besar alhamdulillah sudah baik ya, tidak ada yang sulit. Ya. Beberapa ada juga orang yang sudah tua itu mengalami masalah dalam hal ini. Dan ini berarti bisa kita perkirakan insya Allah bisa naik kepada tingkat selanjutnya itu di dalam atau di bawah 3 bulan. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Amin. Untuk sampai sini ada pertanyaan seputar dari bab-bab besar kita ataupun suratul Fatihah. Silakan Bapak. Ada pertanyaan. Terus seputar Al-Quran. Boleh. Al-Quran ataupun apapun itu silakan dipertanyakan, mungkin bisa kita bahas. Mungkin Pak Rama. Sementara cukup Pak. Cukup ya. Sambil jalan aja nanti. Pak udah di kantor ya Pak Aris ya? Iya Pak, mohon maaf makanya tadi. Gak apa-apa Pak Aris. Alhamdulillah Pak Aris udah ikut serta itu. Waduh, pahalanya besar sekali itu Pak Aris. Amin. Iya. Bisa ngikuti orang tua-tua nih, wah alhamdulillah itu. Ini Pak Jul pun udah mau berangkat naik mobil nih, insya Allah. Jangan-jangan Pak Aris udah tua juga. Ya, nggak apa-apa Pak Jul. Kita udah tuntas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup. Iya, Ustaz. Ya, baik. Jadi apa yang tadi disampaikan adalah kita perlahan-lahan ya, belajar perlahan-lahan, tetapi setiap ada pertemuan kita selalu mengulang-ulang belajar bertilawah Al-Fatihah secara bergantian. Mungkin kita ambil kira-kira karena waktunya sedikit, kita ambil 2 atau 3 orang gitu Ustaz ya, setiap pertemuan ke depan ya. Setiap pertemuan ke depan saya akan tunjuk untuk yang mengucapkan Al-Fatihah, dan nanti semakin lama kita akan tahu kesalahan yang lebih dalam.
Ya, mungkin hari ini kita hanya membahas tadi masalah lanjali dan lankofi karena tadi ucapan-ucapannya semua tidak ada yang salah di dalam hal lanjali. Tidak ada yang menyalahin arti daripada surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, saya lihat sih bapak-bapak ini tadi semuanya tilawahnya bagus ya dalam Al-Quran, dalam ucapan Al-Fatihah. Nah, insya Allah nanti kita akan perdalam lagi sehingga memang nanti Al-Fatihahnya mungkin akan jauh lebih baik dan dilanjutkan dengan surat-surat pendek di juz 30. Karena di surat-surat pendek tersebut, terutama di juz 30, di dalam situ tersimpan ada tersimpan hal-hal yang akan kita bahas. Contohnya seperti surat An-Nas, kita akan membaca nun tasdid, banyak nun tasdid di sana. Berapa harokat kita baca. Nanti ke surah Al-Falaq kita baca lagi banyak qalqalah di sana. Ada qalqalah yang kecil, qalqalah yang besar. Nanti kita ketemu lagi di surah Al-Masad, Tabbat Yada. Ketemu lagi qalqalah yang besar. Ya, jadi di surat juz 30 ini kita akan bahas pelan-pelan. Kita bahas pelan-pelan, terutama maharojul huruf tadi dan sifatul huruf dan ya sifatul huruf yang paling penting. Saya rasa maharojul huruf itu utama. Nanti pelan-pelan kita akan pelajari dari mana huruf-huruf yang huruf-huruf halki, huruf-huruf jauh, huruf-huruf safatan, huruf-huruf lisan, kita pelan-pelan akan kita ajari. Baik, sekarang sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Alhamdulillah kita sudah sudah berhalaqah Quran bersama Ustaz Abu Umar. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya insya Allah dan pelan-pelan kita akan pelajarin terus. Insya Allah ini akan terus memperdalam seperti yang dijanjikan oleh Ustaz Abu Umar dalam waktu 3 bulan. Insya Allah kita menguasai maharojul huruf. Amin. 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 Ya, saya rasa itu saja dari saya. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan dilanjutkan surat penutupan doa penutupan majelis. Subhanallah, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Bapak-bapak sudah mau berpartisipasi. Tadi Pak Haryanto saya telepon, beliau lagi sibuk menyusun rapat. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya beliau akan ikut. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya hari yang sama ya? Nanti kita mufakat lagi ya Pak ya. Nanti insya Allah siapa tahu ada yang nggak sibuk, kita bisa habis ibadah Isya. Apakah kita ini seperti Pak Aris nih kan beliau sibuk, jadi kasihan juga beliau ini kan. Jadi Pak atur minggu ini kita Pak Jul juga sibuk itu. Enggak lah. Minggu depan kita ibadah Isya ya kan bisa aja kan insya Allah kan. Saya rasa itu aja ya, itu saja dari saya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.